Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat tutorial, selamat datang kembali di channel YouTube ini. Oke sahabatku, pada hari ini kita akan membuatkan sebuah tutorial atau pembahasan tentang instrumen data. Oke, perkenalkan, nama saya Zulfia, mahasiswi Universitas Bahaudin Mudahari Madura, tepatnya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Oke, video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir saya dari mata kuliah bisnis statistika, yang mana terkait tugas di sini kita akan belajar bareng-bareng bagaimana sih caranya untuk uji instrumen data melalui kuesioner dengan menggunakan aplikasi SPSS. Nah, kita akan belajar dulu ya uji validitasnya. Di sini bagaimana sih Kak terkait langkah-langkahnya untuk menemukan output dari uji validitas di sini? Oke, kita lanjut. Langkah pertama, kita siapkan dulu tabulasi hasil jawaban yang ada di kuesioner yang telah kita terapkan atau di-share kepada para target. Setelah itu, tabulasi prakteknya direkap dan di-copy ke Excel. Lanjut, setelah itu kita copy tabulasi yang ada di Excel, lalu pastekan ke aplikasi SPSS yang telah kita siapkan tadi ya. Setelah itu, langkah kedua, cek variabel view yang ada di kolom tabel di pojok kiri paling bawah. Di kanannya ada T-view. Nah, di sini kita tulis secara manual dengan tulisan X1.1 sampai X1.6 lalu total. Lanjut dengan X2.1 sampai X2.4 lalu total hingga Y1 sampai 4 lalu total. Setelah semuanya ditulis, masuk ke langkah terakhir yang mana disebut dengan uji validitas. Pertama kita cari menu analyze, setelah itu kita klik correlate, setelah itu klik divide. Di sini semua yang ada di kotak kiri kalian blok semua atau Ctrl A, lalu pindahkan ke kotak kanan dengan cara klik panah di tengah, lalu centang yang ada nama Toilet di bawahnya. Setelah itu, klik OK, kemudian akan muncul output uji validitas atau hasil uji instrumen data dari uji validitasnya. Nah, langkah kedua kita akan uji reliable. Pertama kita klik menu Analyze, terus cari skala, kemudian klik Reliability Analyze, kemudian blok datanya selain total X, dan pindahkan ke kotak kanan dengan cara yang sama seperti uji validitas sebelumnya. Lalu klik OK. Nah, dan ini merupakan hasil dari uji reliable atau output dari uji reliable-nya. Dari hasil di sini kita dapat melihatnya nilai Cronbach alpha, nilai Cronbach alpanya itu menghasilkan 0,869, yang artinya kuesioner yang kita buat itu sudah reliable karena lebih besar dari nilai 0,60. Oke, kita masuk langkah ketiga. Kita akan belajar bagaimana sih uji asumsi klasik itu, yang mana uji asumsi klasik itu terdiri dari 3 ujian. Yang pertama itu ada normalitas, lalu ke heterokedastisitas, terakhir multikonoritas. Nah, terkait langkah-langkahnya itu kita persiapkan dulu tabulasi datanya. Setelah itu copy dan pastekan aplikasi SPSS. Nah, yang disalin itu atau yang di-copy itu adalah total dari X1.1 sampai X1.4 dan Y1-nya. Setelah itu, klik variabel view yang ada di kolom tabel di pojok kiri bawah, lalu di labelnya. Setelah itu, tinggal ke langkah selanjutnya. Yang mana langkah selanjutnya di sini uji normalitas. Sebelumnya kalian cari dulu measure. Di sini ada di tabel nomor 2 paling kanan. Nah, X1.1 dan X2, X3-nya kita klik dan ganti ke skala selain total Y-nya. Oke, setelah itu lanjut ya, kita data view-nya, kita klik data view-nya lalu klik analyze. Lalu cari regression, setelah itu klik linear. Nah, di sini ada data
minat belinya atau total Y-nya letakkan di kotak kanan yang bernama dependent. Ya, yang bernama dependent. Lalu total X-nya pindahkan ke kotak kanan yang bernama independent. Setelah itu klik statistik yang ada di pojok kanan atas, centang deskriptif dan collineality diagnostik, lalu centang distribution, lalu klik continue. Nah, setelah itu kita lanjut klik plot. Di sini kalian memindahkan point spread ke kolom X dan spreadsheet-nya pindahkan ke kolom Y, lalu centang histogram dan normal probability plot. Lalu klik continue. Setelah itu klik save, centang standard, lalu klik continue. Nah, pindah ke options. Di sini kalian lihat dulu entry-nya itu 0,5 dan removal-nya itu 10. Dan ini merupakan output dari hasil uji asumsi klasik yang dari uji normalitas, heterokedastisitas, dan multikonoritas. Nah, setelah itu kita balik lagi ke aplikasi SPSS. Di sini kita uji kolom graph. Gimana caranya? Kita klik analyze, pencet non parametric test klik, legency dialog, lalu klik 1 sampel KS. Nah, di sini kalian hanya memindahkan poin understay standar yang paling bawah. Pindahkan ke test variabel lalu klik OK. Nah, setelah itu balik lagi ke aplikasi SPSS dengan format tabel yang sama seperti sebelumnya. Di sini kalian klik transform, lalu komputer variabel. Di sini kalian ketik ABS res di kotak kiri dan di kotak kanan dengan format seperti yang saya praktekkan, lalu klik OK. Lalu balik lagi ke aplikasi SPSS, kalian klik analyze, cari regression, lalu klik linear. Di sini kalian tinggal menukar poin understart dengan ABS res. Nah, setelah itu klik save. Nah, di sini understart kalian jangan centang ya, lalu klik continue. Oke, lanjut. Setelah itu klik OK. Nah, di sini merupakan hasil dari uji semua instrumen data. Yang mana uji instrumen data di sini terdiri dari asumsi klasiknya, dari poin normalitas, heterokedastisitas, dan juga multikolonoritas. Setelah itu jangan lupa save jika diperlukan, jika tidak jangan di save. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan kepada sahabat dan teman-temanku semua. Semoga bisa bermanfaat dan tetap semangat. Saya Zulfiah dari kelas MGA Amit undur diri. Bye bye.